koordinasi BPSDMD, BKD, BKPP, BKPSDMD tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini Selasa 13 Juni 2023 segera dimulai. Kita akan mengawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Insinyur Jen Detang sebagai Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai penutupan ini, kita minta tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Bapa karena Engkau sungguh baik bagi kami sepanjang hari ini, bahkan dari hari-hari pertama kami semua berada di sini untuk melakukan pertemuan rakor BPSDMD NTT di sini ya Bapak. Kau sungguh baik, karena itu ya Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kami, menganugerahkan kami kesehatan, kesempatan, dan lebih daripada itu sukacita dan damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing. Kami telah melakukan banyak hal Bapak berurusan dengan rakor ini, bahkan ada kesepakatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua melalui hikmat dan kekuatan kami, sehingga kami boleh menghasilkan beberapa kesepakatan untuk kami akan laksanakan di tahun depan, baik dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Biar ini semua ya Bapak bukan hanya kesepakatan belaka, tapi kami bertekad untuk kami melakukan itu di tahun depan untuk pengembangan kompetensi di Provinsi NTT dan di Kabupaten. Terima kasih ya Bapak, kami akan melakukan acara penutupan saat ini. Kami bawa acara ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak, biar Tuhan menuntun sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menuntun kami semua tiba ke daerah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Kami juga berdoa untuk Kepala BPSDM di Provinsi NTT dengan jajarannya dan semua Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah tingkat kabupaten bersama teman-teman yang ada di sini, dan setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan menyertai dan memberkati. Berilah kami semua damai sejahtera. Ikatlah terus semua kami dengan cinta kasih Tuhan, sehingga ke depan kami boleh bergandengan tangan secara bersaudara untuk membangun NTT ini menuju ke NTT yang bangkit dan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak, mengampuni segala kesalahan kami ya Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan acara yang berikut, laporan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Ibu Sekretaris BPSDMD Provinsi Dr. Randa Rambu Kareri Emo MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu peserta Rakor Pengembangan SDM se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan penutupan. Pelaksanaan rakor berjalan dengan baik dan lancar selama 2 hari dengan peserta berjumlah 42 orang berasal dari 15 kabupaten kota, antara lain Kota Kupang 1 orang berjumlah 1 orang, Kabupaten Kupang 4 orang, Kabupaten PTU 1 orang, Kabupaten Malaka 3 orang, Kabupaten Rotendao 2 orang, Kabupaten Alor 3 orang, Kabupaten Lembata 2 orang, Kabupaten Sika 1 orang, Kabupaten Nagikeo 2 orang, Kabupaten Manggarai 2 orang, Kabupaten Sumba Barat 8 orang, Kabupaten Sumba Timur 2 orang, Kabupaten Sumba Tengah 4 orang, Kabupaten Sumba Barat Daya 5 orang. Kabupaten yang tidak hadir sebanyak 7 kabupaten, yaitu Kabupaten TTS, Kabupaten Delu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten ND, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat. Narasumber sebanyak 4 orang yang hadir menyampaikan materi secara langsung sebanyak 3 orang, yaitu BPSDM, Kementerian Dalam Negeri,
Ibu Lucia, dan juga dari Badan Kepegawaian Daerah Ibu Kaban, Ibu Nirina, dan juga dari Bapak Kepala BPSDMD Provinsi NTT, Bapak Noldi. Sedangkan satu orang narasumber dari LAN atas nama Bapak Dr. Muhammad Taufik menyampaikan materi kerangka penyusunan ASN Corporate University secara virtual atau Zoom meeting. Dalam pelaksanaan rapor telah disepakati butir-butir kesepakatan yang akan ditandatangani oleh kabupaten kota yang hadir sebagai wujud dukungan untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, dan ke depan akan dilakukan evaluasi sesuai kesepakatan pelaksanaan rapor tahun 2024 akan dilaksanakan di Kabupaten Rotendao. Dan mohon peserta agar menganggarkan dana pada APBD masing-masing kabupaten kota untuk hadir dalam kegiatan rakor di Kabupaten Rotendao. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama sehingga rakor dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada manajemen hotel yang telah menyediakan tempat pelaksanaan rakor dan telah melayani dengan baik. Demikian laporan kami ini kami sampaikan dan mohon kesediaan Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sambutan sekaligus menutup dengan resmi kegiatan rakor pengembangan SDM ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Safe. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama P3K dan PKA. Untuk itu kami mohon Bapak Kepala Badan yang kami panggil untuk maju ke depan.
kita akan melanjutkan dengan acara yang berikut, sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Noldi Hosia Perokila Esos MSI CRMO. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah nomenklatur sejenis di pemerintah kabupaten kota yang kami hormati, kami banggakan. Bapak Ibu, pejabat sekalian yang hadir, pejabat profesional, pejabat administrator, lingkup Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT, dan seluruh peserta yang hadir, pejabat yang mewakili Badan Pengembangan SDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Kota yang hadir dalam rakor ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam budaya. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertama saya mengajak kita sekalian bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenannya kita boleh dihadirkan di tempat ini untuk mengikuti rapat koordinasi bersama, dan kita sudah sampai pada penghujung kegiatan rakor ini dan sebentar lagi akan siap untuk menutupnya. Berbicara tentang pengembangan kompetensi, Bapak Ibu sekalian, dalam pembangunan nasional, pembangunan daerah, apabila tidak membicarakan tentang sumber daya manusia, maka sebenarnya tidak bisa dilaksanakan. Ini sudah harus waktunya sekarang kita berorientasi, berfokus pada pengembangan kompetensi daripada ASN, karena ASN ini adalah subjek daripada pembangunan daerah. Yang berikut, dalam melaksanakan pembangunan nasional maupun daerah, kita membutuhkan ASN-ASN yang unggul. Dan ini harus dijawab oleh kita sekalian sebagai lembaga atau unit yang melaksanakan manajemen ASN di daerah. BKPSDMD sebagai leading sektor dalam pengembangan kompetensi harus berperan. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa di tingkat provinsi saya bersama Ibu Kapten berbagi tugas. Tetapi pada tingkat kabupaten kota, dalam manajemen ASN dan pengembangan kompetensi ini hanya menjadi tugas satu-satunya daripada Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari kata lain bahwa Bapak Ibu sudah waktunya untuk berorientasi, mempersiapkan energi-energi baru untuk bagaimana mengembangkan kompetensi daerah. Beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, kalau kita sepakat bahwa kita pengembangan kompetensi ASN harus menjadi salah satu fokus utama, fokus strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah, maka yang dilakukan adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatu infrastruktur yang dipersiapkan agar kita dapat melaksanakan pengembangan kompetensi ASN di daerah. Nah, ini dimulai dari yang pertama, Bapak Ibu harus mulai mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Jadi selama ini yang kita pikirkan hanya bagaimana mengirimkan calon pegawai negeri sipil untuk diikut sertakan dalam LATSA atau calon pemimpin pada unit kerja untuk diikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan struktural. Tetapi ke depan sudah waktunya Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi kebutuhan daerah. Dalam konsep saat ini, maka pengembangan kompetensi yang harus dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, itu yang terpenting. Yang berikut adalah yang perlu dilakukan. Konsep ASN Corporate University memang sangat penting. Ini untuk mengatasi kekurangan sumber daya daripada seluruh daerah. Paradigma zaman dulu kita melaksanakan pelatihan secara terintegrasi, secara terpusat pada BPSDMD dengan alokasi jumlah peserta yang terbatas, waktu yang sudah ditentukan,
Tetapi dengan konsep pembelajaran seperti ini, maka seluruh ASN dapat dijangkau dalam pengembangan kompetensi. Sehingga kami berharap Bapak Ibu harus mendukung konsep pembelajaran ASN Korporatif ini. Kami dari BPSDM Provinsi NTT punya tekad untuk dapat menjangkau Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota dalam rangka pengembangan kompetensi. Yang berikut yang perlu dilakukan. Selama ini BKPSDM Kabupaten Kota berpikir bahwa kami tidak dapat menyelenggarakan pelatihan karena lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi hanya ada di BPSDM Provinsi. Tetapi dengan konsep ini, pelatihan sebenarnya dapat kita laksanakan. Pemda ini adalah suatu korporasi besar. BKPSDMD dalam ilustrasinya dia adalah sebagai rektorat. Fakultas-fakultas itu ada di dinas-dinas. Ini yang harus dapat ditangkap dalam konsep ASN Korporatif, sehingga kami berharap pelatihan-pelatihan ini sudah dapat dilaksanakan di tingkat daerah. Siapa yang akan menyelenggarakan? Tenaga ahlinya dari mana? Dari Bapak Ibu sekalian. Ada catatan yang pertama, Bapak Ibu, kapan kami berharap untuk dapat memulai menginventaris tenaga-tenaga ahli. Segala potensi-potensi yang ada dalam pemerintahan daerah, dalam Pemda, orang-orang yang punya kapasitas, punya skill, mulai diinventaris. Mereka kita persiapkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi fasilitator dalam pelatihan. Sehingga tidak harus menunggu dari provinsi. Dalam sistem pengembangan kompetensi ASN Corporate University ini, seluruh unsur dalam Pemda ini bisa ikut bersinergi dalam pengembangan kompetensi. Inventaris tenaga ahli untuk kita persiapkan. Nanti BPSDM Provinsi akan membantu menyiapkan tenaga ahli. Mereka punya pemahaman tentang urusan pemerintahan yang membantu. Tetapi tentu kita harus bantu bagaimana mengemas dalam suatu pelatihan-pelatihan. Itu yang kami harapkan. Yang berikut adalah kemarin sudah jelaskan juga bahwa pengembangan kompetensi ini porsinya 70-20-10. Lebih banyak dalam penugasan-penugasan ya in-house training, in-house teaching dan sebagainya. Ini yang perlu mendapat porsi lebih besar dalam pengembangan, sehingga pengembangan kompetensi ini dapat disentuh menjangkau seluruh ASN di perangkat daerah. 70 dalam penugasan-penugasan di kantor, terus mentoring 20 dan coaching 20 serta yang 10 pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini hanya sifatnya memberikan arahan-arahan, tetapi dalam pelaksanaannya dengan jalur-jalur pengalaman itu yang akan menjadi membantu Bapak Ibu sekalian. Nanti kami bersedia, Pak Win dan teman-teman, nanti dipersiapkan konsep bagaimana supaya BKPSDM Kabupaten ini kita persiapkan dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan teknis. Nanti seperti apa kita pikirkan. Yang berikut, tentu kita tahu bersama bahwa masalah anggaran ini menjadi kendala. Nanti kita akan terus mengevaluasi biaya kontribusi. Ya. Tetap secara mutu kita harus pertahankan, karena pelatihan ini kita akan, misalnya untuk tim struktural ini kita menyiapkan pemimpin. Tentu kita harus, apabila kita menyiapkan pemimpin, maka orientasi hasil mutu daripada pelatihan itu harus benar-benar kita jamin. Kita tidak bisa melaksanakan secara salah-salah, kirim mereka sekolah ke tempat yang memang tidak bisa untuk menjadi role model. Itu harus dipersiapkan. Nah, sehingga tentu ada konsekuensi biaya. Tapi puji Tuhan dengan kebijakan LAN saat ini pelatihan dalam bentuk blended learning, sehingga anggaran bisa ditekan dan kita bisa dapat melaksanakan, dapat dijangkau oleh daerah. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang perlu dilakukan tadi sudah saya ulangi lagi, bahwa Bapak Ibu harus mengkoordinir seluruh perangkat daerah untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi, kebutuhan. Siapkan dulu, nanti dikoordinasikan. Seluruh hasil Renbangkom ini dikirim ke kami untuk kami persiapkan, sehingga tahun depan seluruh pengembangan pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi ini bisa kami bantu untuk fasilitasi dilaksanakan di daerah. Itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang ternyata kemarin kami
berdiskusi dalam rapat kerja, rapat koordinasi pengembangan kompetensi pembangunan nasional. Ternyata selama ini banyak hal yang perlu kita fokuskan, yaitu pelatihan sosial-kultural. Padahal pelatihan sosial-kultural ini kita menyiapkan seorang ASN, mental dasar ASN, tekad dia, niat dia, ketulusan dia untuk melayani itu dipersiapkan dulu. Tidak serta-merta kita hanya menyiapkan mereka dari aspek teknis ataupun manajerial. Nah, sehingga tahun depan kita akan lakukan ini secara masif di provinsi, kabupaten, kota, pelatihan sosial-kultural. Nanti sebentar kita persiapkan modelnya seperti apa, bisa juga klasikal atau dalam bentuk learning management system, seperti apa nanti kita persiapkan. Ini harus karena kita menyiapkan ASN untuk menjadi pelaku pembangunan yang unggul, maka tentu harus dimulai dari mental pada ASN. Kita penuhkan mereka dengan kemampuan teknis, keahlian teknis, dan kemampuan manajerial, tetapi mental dalam hal ini kompetensi sosial kultural apabila tidak meningkat, maka niscaya kita tidak akan berhasil. Sehingga itu yang menjadi fokus. Yang berikut juga kemarin saya sampaikan bahwa pelatihan struktur kepemimpinan ini kurikulumnya oleh LAN, tetapi yang belum disentuh adalah kompetensi pemerintahan. Banyak ASN, kami sudah evaluasi ke beberapa daerah, saya sering keliling, mereka sudah punya sertifikat MUSPIM, tapi pada saat bicara otonomi daerah, bicara keuangan daerah, mereka belum punya kemampuan yang mumpuni. Seluruh pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional media harus memiliki kompetensi di bidang pemerintahan. Itu menjadi dasar. Seharusnya ini menjadi soft skill daripada seorang ASN. Sehingga ke depan kita akan persiapkan. Ya, kalau memang pelatihan ini ada kurikulum yang disiapkan oleh Kemendagri, maka kita mungkin tidak menyentuh dari aspek kurikulum atau pelatihan secara langsung PMPDN, karena memang kita belum. Tetapi pelatihan teknis ke depan kita akan arahkan untuk bagaimana mengembangkan, meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi ASN daerah. Itu kira-kira seperti itu, sehingga Bapak Ibu nanti dipersiapkan modelnya seperti apa. Silakan menyusun modelnya, mengalokasikan. Nanti kita akan persiapkan untuk bisa saja klasikal di daerah, atau klasikal di provinsi, atau dalam bentuk blended, atau dalam bentuk coaching mentoring. Ini sebentar dipersiapkan. Kami di provinsi sementara menyiapkan rencana pengembangan kompetensi ASN. Jadi fokus kami bukan 14.400 ASN pemerintah provinsi NTT, tetapi kami juga adalah perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah. Sehingga kami akan mempersiapkan pengembangan kompetensi untuk 89.000 ASN di seluruh provinsi NTT. Itu tekad kami. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, salah satu pergumulan kami adalah bagaimana menjadi jembatan antara pejabat fungsional tertentu yang ada di daerah dengan kementerian lembaga pembina. Kita tahu kebijakan pusat ini kadang-kadang kita sulit untuk mengikutinya. Diarahkan untuk seluruh pejabat struktural disetarakan ke dalam jabatan fungsional, tetapi instrumen untuk pengembangan kompetensinya, untuk kenaikan jenjangnya tidak dipersiapkan secara baik. Itu jadi pergumulan. Kami sementara berkoordinasi untuk kementerian lembaga Pusbin CF itu bisa mengakreditasikan BPSDM provinsi sehingga memperpendek jarak antara CF ini untuk melakukan pengembangan kompetensinya. Kami berharap ini dapat didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, tentu dalam hasil rapor ini sudah ada kesepakatan. Saya berharap ini menjadi perhatian kita bersama. Silakan buat. Nanti kami akan persiapkan membantu Bapak Ibu dalam suatu pertemuan khusus, bisa saja rapat secara daring. Yang terpenting adalah Bapak Ibu harus menyusun rencana pengembangan kompetensi. Itu untuk apa? Pertama, Renbangkok ini akan menjadi evidence bagi penilaian RB. Jadi RB saat ini yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini bukan RB yang kumpul-kumpul dokumen 8 area itu, tidak. Sekarang dia tematik dan general. Salah satu sasaran general adalah manajemen talenta dan sistem merit. Nah, dalam sistem merit diamanatkan seluruh instansi pemerintah harus menyusun rencana pengembangan kompetensi.
Sehingga nanti teman-teman dari provinsi nanti kita bikin rapat satu, dipersiapkan kalau perlu dituang sudah terlalu ya. Nanti dipersiapkan waktu untuk bagaimana membimbing bagi ibu kabupaten kota menyusun rencana pengembangan kompetensi. Jangan berpikir bahwa kita tidak punya tenaga pelatih, tidak. Disusun dulu, nanti strateginya bisa kemitraan dengan provinsi, sehingga pengembangan kompetensi ini dapat menjangkau di seluruh ASN. Yang berikut, kami berharap ada peningkatan koordinasi antara kita sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan hanya punya grup WhatsApp ya dengan Ibu Kepala BKD, tetapi juga harus punya grup bersama-sama. Karena ada dua fungsi, untuk manajemen ASN-nya bersama Ibu Kepala BKD Provinsi, tetapi untuk pengembangan kompetensinya bersama saya. Jadi kita harus punya grup nih. Nanti dibuat supaya kita bisa membuka informasi, saling mendiskusikan terkait itu. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih dari Sumba Timur. Ada ya Ibu? Oh, ada pelantikan semua ya. Terima kasih untuk Pak Bupati Sumba Timur yang berkenan membantu kami membuka acara, untuk membuka acara, sekaligus ada beberapa fasilitasi dukungan daripada pemerintah Kabupaten Sumba Timur ini kami sangat hargai. Berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan SDM, Kementerian sejenis yang sudah berkenan hadir untuk bersama-sama kita mendiskusikan dalam rapat koordinasi ini. Dan dia dari Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT juga saya mengucapkan terima kasih. Kiranya apa yang kita bicarakan bersama ini mendapat ridho dari Tuhan, sehingga tujuan kami adalah bagaimana menyiapkan ASN di Provinsi NTT yang unggul, yang berintegritas, yang memegang teguh nilai-nilai anti korupsi ini dapat tercapai. Jadi NTT boleh dikatakan nasional miskin, tetapi dari sumber daya kita tidak boleh miskin. Kita harus mampu bangkit, kita harus tunjukkan bahwa SDM NTT ini dia punya kapasitas yang patut dihargai. Kira-kira seperti itu beberapa arahan. Setelah ini silakan jalan-jalan, jangan lupa belanja ya, supaya orang-orang itu tenun di banyak hidup. Ya, jangan kasih hotel ke meniru saja. Tetapi abis ini bis sudah dipersiapkan, jalan-jalan, bawa obat apa biar ada foto-foto, ada kenangan. Sampai ketemu secara formal tahun depan di rapor pengembangan kompetensi. Nanti tahun depan namanya rapat koordinasi pengembangan kompetensi Nusa Tenggara Timur. Ya, kita bisa ganti, nanti peserta yang dipersiapkan. Setelah itu nanti kita persiapkan secara baik. Sampai jumpa di Kabupaten Rotendao pada April 2024 yang akan datang. Bapak Ibu, atas izin kita dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, maka perkenankan saya untuk menutup rapat koordinasi pengembangan kompetensi saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi Om. Salam kebajikan. Saya menutup dengan memukul ini ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan sambutan penutup. Kita akan menyanyikan lagu Baru Negeri. Hadirin semua diundang berdiri.